Halo teman-teman semua, kadang kita suka heran, kita maunya pergi ke mall, pengen ngadem, tapi tiba-tiba kayak kita itu diarahkan ke tempat belanjaan. Padahal sebenarnya kita nggak butuh. Dan celakanya lagi, begitu kita beli, pas pulang, kita kadang-kadang heran, kok bisa ya saya belanja gini? Tapi teman-teman jangan panik, ini bukan sesuatu yang janggal, karena hampir semua orang pernah di posisi ini. Hari ini kita bakal bahas buku yang fenomenal, karya Richard Thaler dan kawannya yang berjudul Nudge. Buku ini bukan cuma membuka mata kita, tapi juga bisa bikin kita mikir ulang tentang semua keputusan yang kita buat setiap hari. Apa itu nudge? Bayangin deh, teman-teman misalnya lagi di kantin, terus kita ada lihat di raknya tuh banyak buah-buah segar, dan di rak bawahnya ada coklat, snack, dan gorengan. Nah, karena buah-buahan itu ada di posisi yang paling gampang dijangkau, jadi teman-teman ambil buah-buahan tadi. Padahal biasanya kita ogah untuk memakan buah-buahan. Itulah yang disebut dengan nudge, dorongan halus yang mengarahkan kita untuk pilihan sesuatu, tapi dia nggak maksa sama sekali. Pengarang juga menyebut nudge ini sebagai bagian dari arsitektur pilihan. Artinya, cara pilihan disusun bisa mempengaruhi keputusan kita. Tapi ingat, kita masih bebas memilih. Ini bukan paksaan, tapi lebih kayak dorongan lembut. Contoh lain yang bisa kita lihat, kalau ada email masuk, nah di sana ada survei nantinya, di mana jawabannya juga sudah diarahkan secara otomatis. Nah, itu juga bagian dari nudge. Manusia itu katanya makhluk rasional, tapi kenyataannya kita sering banget bikin keputusan yang gak logis. Pernah beli barang cuma karena diskon, atau nunda-nunda bayar tagihan sampai detik terakhir. Pengarang juga menyebutkan bahwa kita ini punya keterbatasan, di mana otak kita ini sering mengambil jalan pintas, atau dalam psikologi disebut dengan heuristik. Contoh, anchoring. Kalau teman-teman lihat ada jaket harganya 1 juta, terus ada jaket yang lain diskon jadi 500 ribu. Teman-teman pasti merasa ini murah nih. Padahal mungkin jaket itu emang harga yang pantasnya cuma 300 ribu aja. Jadi nudge ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik tanpa harus mengatur hidup kita dengan secara paksa. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, gimana nudge bekerja di berbagai situasi. Yang pertama, donor organ di Eropa. Beberapa negara bikin sistem donor organ otomatis. Jadi semua orang dianggap donor, kecuali mereka yang menolak. Dan hasilnya, tingkat donor organ jauh lebih tinggi dari yang diprediksi sebelumnya. Kemudian kasus yang kedua teman-teman, ada program pensiun di Amerika. Banyak kantor bikin sistem di mana karyawan otomatis ikut program pensiun, kecuali mereka yang keluar. Dan tahu nggak hasilnya? Hampir nggak ada yang keluar. Kalau di supermarket, misalnya produk-produk yang sehat diletakkan di rak depan mata kita, sementara snack dan makanan instan di rak bawah. Itu juga disebut dengan nudge. Kemudian ada istilah rumit yang dianggap penting. Pengarang memperkenalkan istilah tersebut dengan libertarian paternalism. Kedengarannya kontradiktif ya, tapi artinya gini, kita tetap punya kebebasan untuk memilih, atau disebut dengan libertarian. Tetapi pilihan kita itu didorong ke arah yang lebih baik, atau disebut dengan paternalism. Misalnya, kita tetap bisa pilih makanan gak sehat, tapi makanan sehat itu dibuat lebih menarik, lebih mudah dijangkau. Mereka percaya bahwa pemerintah dan lembaga punya tanggung jawab bikin pilihan sehat, jadi ditampung oleh pemerintah, tapi nggak maksa. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah nudge itu selalu baik? Ini yang jadi kontroversi. Bayangkan kalau misalnya ada pihak-pihak yang dengan niat yang tidak baik mendesain untuk kita memilih pilihan yang buruk. Misalnya perusahaan minuman manis menaruh produknya di posisi strategis di sekolah. Atau situs belanja online tombol checkout yang bikin orang itu gampang belanja impulsif. Itulah pentingnya transparansi. Kita tuh perlu tahu siapa arsitektur pilihan kita. Apakah mereka itu punya kepentingan tersembunyi? Kalau di negara kita, misalnya masalah jalan tol, gerbang e-tol, biasanya lebih lancar
itu dorongan halus supaya orang pindah ke pembayaran digital. Atau kampanye hemat listrik yang ngasih perbandingan konsumsi listrik rumah kita dengan rumah tetangga. Kita jadi malu sendiri. Nah, itu juga disebut dengan nudge. Jadi pada akhirnya teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nudge ini teman-teman, dia ngajarin kita bahwa banyak keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang kita nggak sadar, dan itu nggak selalu buruk. Justru itu membuat kita menjadi versi yang lebih baik. Tapi penting juga untuk sadar, karena keputusan terbaik adalah keputusan yang dibuat dengan penuh kesadaran. Lain kali kalau teman-teman melihat pilihan itu kayaknya diatur, entah itu layout di toko, sistem online, atau bahkan pilihan di formulir, mungkin aja kita sedang di nudge. Dan ingat, sadar adalah langkah pertama menuju kontrol. Oke teman-teman, jangan lupa di komen apa nudge yang paling sering dijumpai dalam keseharian teman-teman. Dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe.